Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman da'iman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan sholat Jumat dengan segala rangkaiannya, kami pengurus Yayasan At-Taqwa Dabang Bogor Sero, Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mujahidin, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Namun sebelum kami sampaikan, tentunya saya mohon maaf atas terganggunya kekhusyukan para jamaah, baik yang sedang berzikir maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas nama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya, sehingga pada siang hari ini di cuaca yang sejuk ini, alhamdulillah kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal dhulumati ilal nur atau minal dhalali ilal huda. Hadirin jamaah sekalian, yang pertama kami sampaikan adalah laporan pemasukan uang pada Jumat yang lalu. Loket Jumat mendapat Rp450.000, sedekah jariah mendapat Rp2.400.000. Yang kedua, telah kami terima sedekah jariah dari para hartawan dan dermawan. Yang pertama, hamba Allah, Rp100.000 yang pahalanya untuk almarhum almarhumah. Satu, Ananda Ayatul Nisa binti Bapak Marduki. Dua, Ibu Hajani Karo binti almarhum Bapak Marduki. Tiga, Ibu Hajah Nocak binti almarhum Satin. Empat, Bapak Jaya bin almarhum Siran. Lima, Bapak Murtani bin almarhum Haji Mesir. Enam, Ibu Khalifah bin Musa dan para keluarga lainnya. Hamba Allah Rp200.000 yang pahalanya untuk almarhum adalah Bapak Bapak Haji Mambari bin almarhum Haji Mawar. Dua, almarhumah Ibunda Hajah Pana binti almarhum Wariban, dan almarhumah Kanda Halimah Tusadia binti almarhum Bapak Haji Ambali. Hamba Allah Rp400.000 yang pahalanya untuk almarhum Bapak Natijo bin Wong Sudikrobo. Dua, almarhumah Ibu Imam binti almarhum Buah Panjang.
dari hasanah tenda 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Rojimi bin almarhum Mandor Siun, 2 almarhumah Ibu Hajah Sindun bin Majid dan almarhum Sitem bin Nian. Hamba Allah 200.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Kiai Haji Rais bin almarhum Muhammad, 2 almarhumah Ibu Hajah Mulia binti almarhum Musa, 3 almarhum Bapak Gilang bin Gintong, 4 almarhumah Ibu Aminah binti Amas, 5 almarhum Ananda Ustaz Samsul Rijal bin Bapak Haji Muhyiddin, 6 almarhumah Junda Alina Umma Elvina binti Ananda Madinah, 7 almarhum Junda Muhammad Akmal Atar Hayyan bin Ananda Ade Jalaluddin, dan almarhumah Ibu Nurhama binti almarhum Bapak Kiai Haji Rais. Hamba Allah 100.000 rupiah yang ditujukan kepada doanya dari kita semua untuk istrinya yang saat ini ingin melahirkan dengan cara melalui operasi sesar, agar operasi sesarnya Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Dari Bapak Kiai Haji Mudoli Mukti BSD 300.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Mukti bin Abi, 2 almarhumah Ibu Hajar Rodia binti Nur Aini, 3 almarhumah Ibu Hajar Rohmah binti Wa Mahmud, 4 almarhum Bapak Haji Syaroni bin almarhum Haji Mukti, 5 almarhum Bapak Ahmad Satibi bin almarhum Bapak Haji Mukti, almarhum Bapak Nur Hasan bin almarhum Bapak Haji Mukti, dan almarhum Saudara Haji Muhammad Irfan bin Bapak Kiai Haji Mudoli. Dari Bapak Haji Sarif 50.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Nasur bin almarhum Haji Sari, 2 almarhumah Ibu Hajah Hajah Arah bin Hajah Arfah binti Mahan, dan almarhumah Ibu Hajah Munah binti Nyai. Selanjutnya dari Bapak Murah Makwaket 100.000 rupiah yang pahalanya almarhum Wadokol bin almarhum Wanimin, 2 almarhumah Nenek Jepir binti Bola, dan almarhum Bapak Nuji bin Sumar. Dari Bapak Haji Atin 200.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Muadana bin Bulan, 2 almarhum Waiti binti Bulan, 3 almarhum Ibu Hajah Yuni binti Bulan, 4 almarhum Ibu Hajah Sofia binti Bulan, 5 almarhum Bapak Haji Nawi bin Bulan, dan almarhum Bapak Haji Sofri bin Bulan. Dari Bapak Akbar Tukang 550.000 rupiah yang pahalanya untuk para keluarganya yang telah berpulang ke Allah. Hamba Allah 50.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Munadi bin Marjuki, 2 almarhum Bapak Janata bin Asma, 3 almarhum Bapak Sari bin Bulan, dan almarhumah Ibu
Semoga dengan kiriman Fatihah para almarhumin wal marhumat senantiasa mendapat rahmat dan ampunan atas segala dosa-dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, untuk yang istrinya hari ini akan melakukan sesar, agar Allah memberikan kemudahan kepada tim dokter untuk melakukan operasi sesar. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi tujuan kita, senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Allah berikan keberkahan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Selanjutnya yang ketiga, panitia penerimaan dan penyaluran zakat fitrah Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mujahidin Ramadan 1447 Hijriah. Ketua atau koordinator saya sendiri. Untuk anggota yang pertama Al-Ustaz Haji Munib SAG, dua Al-Ustaz Saudara Fatullah SPDI, tiga Saudara Marjan HA, dan Saudara Muhammad Taufik. Kepada para jamaah atau warga masyarakat Kampung Bogor, untuk penerimaan fitrah pada Ramadan tahun ini, panitia tidak lagi menjemput bola. Artinya pada tahun-tahun lalu panitia mengadakan keliling satu hari untuk mengambil zakat fitrah yang ada di masyarakat. Untuk tahun ini panitia tidak lagi melakukan keliling untuk mengambil fitrah yang ada di masyarakat. Kami hanya standby di Masjid Jami Al-Mujahidin. Oleh karenanya, kepada masyarakat yang ingin menyalurkan zakat fitrah ke masjid atau kepada Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mujahidin, kami senantiasa standby di Masjid Jami Al-Mujahidin. Selanjutnya yang terakhir, petugas Jumat tanggal 6 Maret bertepatan dengan 16 Ramadan 1447 Hijriah untuk muadzin Saudara Imam Hambali bila oleh Al-Ustaz Sahabuddin Azad, untuk khatib sekaligus imam oleh Bapak Kiai Haji Abdul Latif Muntaha LC. Hadirin jamaah sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على الفلاح
Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaihi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. Fa huwa wahdahu ghaffarul dzunub wa sattarul 'uyub wa 'allamul ghuyub. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu biyadihi maqalidus samawati wal ardh yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha biyadihi al-khayru 'ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu imamul muttaqin as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hadiyahu ila yaumil. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu jalla dzikruhu fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin rahimahullah. Puji syukur luar biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmat, nikmat Islam, iman, bahkan kesehatan. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih melaksanakan
salah satu kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat Jumat insyaallah berjamaah, dan kita sekarang sedang berpuasa di hari ini. Salam dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman ini. Saudara-saudara hadirin berbahagia, izinkan khotib pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan tema sederhana saja, yaitu gapailah Ramadan dengan ilmu. Saudara-saudara hadirin berbahagia, banyak sekali keistimewaan dan keutamaan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik di siang hari maupun di malam. Salah satu dan sekian banyaknya fadilah keutamaan yang bisa kita laksanakan di malam hari adalah sholat tarawih, yang hukumnya adalah sunnah. Namun di balik itu saudara-saudara, sangat banyak pahala yang kita peroleh apabila kita semua melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan sempurna, dan tentu dengan ilmu. Saudara-saudara hadirin berbahagia, sebagai pembuka di dalam surat Toha ayat 114 yang akhir ayatnya berbunyi wa qul zidni ilma. Nabi kita Muhammad SAW terus minta tambah ilmu, bukan harta yang beliau minta, bukan jabatan, bukan lain-lain, tetapi ilmu harus bertambah. Tentu dengan ilmu yang dikuasainya untuk diamalkan. Salah satu fadilah yang sama-sama maklum kalau hamba melaksanakan sholat tarawih baik di malam pertama sampai malam terakhir, itu ada keutamaannya yang orang mengatakan itu hadis dhaif, bahkan maudhu katanya. Tetapi saudara-saudara, ini boleh kita bilang asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sebuah asar itu lebih utama kita amalkan daripada perkataan para pejabat-pejabat. Katakanlah kalau dahulu seorang Profesor Amin Rais itu sangat-sangat diidolakan, maka asar sahabat lebih utama kita amalkan daripada perkataan sang profesor. Saudara-saudara hadirin berbahagia, satu di antara keutamaannya orang yang melaksanakan tarawih di malam hari itu di antaranya yarzuquhullahu ta'ala khairat dunya wal akhirah. Di antara keutamaan orang yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, orang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dunia dan akhirat. Kita selalu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini adalah kebaikan dunia dan akhirat. Cuma persoalannya saudara-saudara, kadang-kadang kita hanya mengejar kuantitas, bukan kualitas. Kalau ada imam yang sholatnya cepat, itu dipuji-puji. Tapi kalau ada imam yang sholatnya lambat, maka mereka akan diguncing di luar. Ini akan merusak sholat, akan merusak ibadah puasa kita semua. Ikhwatal iman rahimahullah. Kalau kebaikan
kebaikan dunia kita nggak bisa nyebutkan, apalagi kebaikan akhirat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hadis ini saudara-saudara katakanlah asal dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Itu ditafsirkan lagi dengan hadis lain, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, dan seterusnya. Hadisnya panjang. Kebaikan dunia dan akhirat saudara-saudara itu harus didasarkan berdasarkan pengetahuan yang sudah kita ketahui baru kita amalkan. Jadi beramal, amalnya kita ini harus berdasarkan. Contoh khairul akhirah, kita mengejar pahala agar mendapat kebaikan akhirat begitu banyak, tapi tanpa didasari ilmu saudara-saudara. Khatib menyaksikan di TV One pada tanggal 24 Februari puasa hari di TV One langsung saudara-saudara. Itu ada di sebuah pondok pesantren Al-Qur'aniyah yang berada di daerah Jawa Barat. Mereka sholat 20 rakaat, witir 3 rakaat. Tapi dalam jumlah 23 rakaat itu hanya dilaksanakan 7 menit saudara-saudara. Ini gak masuk akal. Bagaimana gerakan 23 rakaat itu hanya 7 menit kelar. Ini berdasar ilmu apa bukan saudara-saudara? Karena di dalam sholat ada tumaknina, ada ini, ada itu. Saudara-saudara hadirin berbahagia, itu contoh kebaikan akhirat mau dikejar tapi nggak pakai ilmu. Maka begitulah yang terjadi. Ini viral saudara-saudara di YouTube, bahkan pernah ditayangkan di TV. Lalu kebaikan dunia, saya ambil contoh saudara-saudara, tahun kemarin, belum lama 2025, para orang-orang yang berilmu pengetahuan, katakanlah para pejabat-pejabat kita, para gubernur-gubernur kita, semuanya, mengapa terjadi itu kayu gelondongan jadi saksi saudara-saudara? Itu karena ilmu banyak, kelewat banyak ilmunya hanya untuk mengejar dunia, bukan wasilah supaya mendapat pahala akhirat. Maka itu yang terjadi. Allah buktikan langsung kayu yang begitu besar jadi saksi saudara-saudara. Ketika terjadi gempa di daerah Sumatera, itu khairul. Saudara-saudara yang hadirin berbahagia, maka kata ulama, al-ilmu afdal minal amal. Ini sebagai ulama mengatakan demikian saudara-saudara. Ilmu lebih utama daripada amal. Sekarang kita Jumatan, ini amalnya kita. Malam kita tarawih, ini amalnya kita saudara-saudara. Ikhwatal iman rahimahullah. Ilmu lebih utama daripada amal. Apa alasannya saudara? Ilmu tanpa diamalkan itu mungkin terjadi. Banyak para ilmuwan seabad-abad pengetahuannya, tapi tidak diamalkan sesudah banyak. Ini terjadi. Yang kedua, ilmu bighairi amal yanfa, tapi wal amal bighairi ilmin tidak berhasil. Ilmu tanpa dikerjakan ini bermanfaat, tapi kalau amal tanpa didasarkan ilmu ini ditolak, tidak diterima oleh Allah. Masih banyak lagi alasan-alasan yang dikatakan oleh ulama bahwa ilmu itu lebih utama dari amal. Tetapi saudara-saudara, yang lebih baik lagi
Kita bisa katakan al-amal bil ilmi afdal min al-ilmi bila amal. Amal perbuatan didasar dengan ilmu pengetahuan itu lebih utama daripada banyak ilmu pengetahuan tapi tidak diamalkan. Makanya kata para ulama, amalkan ilmu walaupun hanya sekali. Mana amal dengan ilmu lebih utama daripada ilmu tanpa amal? Seorang tokoh pejuang Kabupaten Bekasi, seorang mujahid fisabilillah, al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Alim. Beliau pada saat masih belajar di Kota Mekah ini khotib dengar langsung di rumah beliau pada tahun 90 di awal-awal bulan Oktober. Beliau berpesan, ilmu itu kalau dari dapat amal itu walaupun cuma sekali. Nah, beliau cerita pada saat beliau belajar di Kota Makkah, pada saat beliau masih menjadi mahasiswa, itu kalau bulan-bulan liburan, misalnya bulan Rajab, beliau hampir seluruh hari-hari Rajab berpuasa sunnah. Ini yang sunnah. Tuh beliau bulan Sya'ban itu yang sunnah, apalagi yang wajib sunnah. Tapi di saat beliau liburan, bukan di saat beliau sibuk dengan belajar. Ikhwatal iman rahimahullah. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man arada an yahfazal ilma fa'alaihi an yulazima khamsa khisal. Barang siapa yang ingin hafal ilmu, ingin ilmunya terjaga, tidak lupa, maka dia wajib mengistiqomahkan 5 perkara. Yang pertama, sholatul lail walau rak'atain, agar ilmu tetap melekat, agar ilmu tidak cepat lupa. Maka syarat dari Nabi pertama, kita istiqomahkan sholat malam walaupun cuma 3 rakaat, tahajud. Yang kedua, agar ilmu tetap terpelihara dan terjaga. Ini khususnya untuk anak-anak kita yang sedang belajar. Kita tanamkan kepada mereka saudara-saudara agar mereka membiasakan yang 5 macam ini. Yang kedua, dawam wudu. Ini kelihatannya enteng, tapi melaksanakannya adalah sulit saudara-saudara. Terus kita 24 jam dalam keadaan berwudu. Insya Allah bisa kalau kita paksa. Apalagi di saat kita berada di bulan Ramadan. Batal wudu. Karena orang yang itu mahal. Mereka enggak mau bersentuhan dengan wanita. Berarti itu sudah menjaga perbuatan kita selama itu. Lalu yang ketiga saudara-saudara, at-taqwa bis-sirri. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah baik di waktu sepi, sendirian, di tempat yang paling dalam, di gua sekalipun, atau di tempat yang ramai. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan yang keempat, an yakula bertakwa dari syaitan. Kalau kita makan, terutama makan sahur, saudara, niatkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mempertukarkan kemauan nafsu kita apapun kita makan. Terakhir saudara-saudara, kita biasakan as-siwak, menggosok gigi atau siwak yang aslinya saudara-saudara. Demikian untuk singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebihnya mohon maaf. Barakallahu fiikum wa
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da al-anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi nafsi wa sunnah bi malaikatihi wa sabbihi qudsi. Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'abdihi wa rasulihi wa radallahu 'anil khulafa'il Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sittatil baqiin al-'ashrah wa 'an ali baitihi wa sayyidil sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma bil mu'minin wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. صلوا سبحان فإن تسبيح السبوع صلوا بأعمالكم وصلوا صلوا على رحمه الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات.
اللهم صل عليه